Oke, selamat siang Proem. Siang. Proem? Wah, kurang semangat kayaknya ya. Kayaknya belum maju semangatnya. Oke, sekali lagi. Proem? Sekali lagi, Proem? Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Wow. Hari ini kita akan membahas tentang public speaking dalam dunia psikologi. Bagaimana sih sebenarnya public speaking dalam dunia psikologi itu? Tapi sebelum daripada itu, saya ingin membahas seperti kayak gini. Public speaking ataupun bahasa Indonesianya adalah berbicara di depan umum. Bukan berarti hanyalah seperti seminar ataupun khotbah. Bukanlah public speaking itu bukanlah saya berdiri di sini dan Anda duduk di bawah, itu dinamakan public speaking. Ya, itu memang iya. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Termasuk saat kita meeting, saat kita berkumpul sama teman-teman, itu juga public speaking. Di mana saat kita ngomong di depan umum, saat kita berbicara kepada banyak orang, itu namanya public speaking. Public speaking itu penting banget. Saking pentingnya kalau Anda tidak menguasai, pernah nggak Anda mengalami seperti kayak gini, di mana saat Anda bicara ada orang yang ketiduran? Ataupun saat Anda berbicara orang pun nggak ngerti, ini lagi ngomong apa gitu ya, pusing gitu. Orang nggak tertarik terhadap apa yang kita bicarakan. Ataupun yang terakhir malah orang bingung, kamu lagi bahas apa, nyambung kemana, orang pada bingung sebenarnya kamu lagi bahas apa. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas public speaking yang baik itu bagaimana. Atau Anda yang pernah nggak dengerin khotbah, pembicara ataupun training atau seminar motivasi, di mana Anda merasa ngantuk? Pernah? Ngangguk-ngangguk gitu ya, pernah gitu ya. Terus merasa konsentrasinya susah ke depan, setiap kali baru khotbah gitu ataupun orang lagi ngisi seminar, Anda mungkin beberapa menit doang Anda tahan lihat depan, sisanya Anda lihat handphone. Kenapa sih kita lihat handphone? Kenapa sih kita lihat gambar? Atau pernah nggak Anda di sekolah, saat Anda sekolah zaman dahulunya Anda, saat Anda guru mengajar, Anda itu kayaknya susah konsentrasi, akhirnya Anda mulai melukis di kertas Anda. Menggambar-gambar, mencoret-coret di kertas Anda. Kenapa Anda menggambar? Saya akan jelaskan ini semua dalam dunia psikologi. Kalau pembicara tidak menguasai hal ini, akhirnya audiens akan melakukan tindakan-tindakan seperti yang tadi saya sebut. Jadi public speaking itu sangat penting banget, saking pentingnya seperti Harun dikenal oleh Tuhan karena dia pandai berbicara. Kalau kita baca dalam Keluaran 4 ayat 14, di mana sebenarnya Tuhan itu lagi berbicara sama Musa. Di mana Tuhan itu sedang memanggil Musa, Musa, aku akan utus kamu untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi Musa mengatakan, aku tidak pandai berbicara Tuhan. Akhirnya Tuhan yang marah. Akhirnya Tuhan mengatakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan sangat bersuka cita di dalam hatinya. Dalam hal ini Tuhan kenal Harun karena dia pandai berbicara. Karena dia pandai public speaking. Itu luar biasanya Tuhan bisa mengenal kita karena kita pandai bicara, bukan pandai ngomong gitu ya. Beda tipis gitu ya. Ada orang yang suka banyak ngomong tapi belum tentu pandai berbicara. Selanjutnya, yang kedua adalah dikenal oleh banyak orang. Sama seperti Daud dikenal dari hamba-hambanya Saul gara-gara Daud pandai berbicara. Ini di mana kondisi saat Saul sudah kehilangan roh Allah. Di mana Saul rasanya stres banget dan dia membutuhkan seseorang yang pandai main kecapi. Dan dia nanya hamba-hambanya, siapakah kalian, kenal nggak sih siapa yang pandai main kecapi gitu ya. Harusnya pada zaman tersebut banyak orang yang pandai main. Tetapi kenapa ada seorang hamba mengatakan demikian? Lalu jawab seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai yang orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia adalah pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara. Elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Karena Daud pandai berbicara, akhirnya Daud yang paling menonjol dan Daudlah yang ditunjuk dalam hal ini.
Terus yang ketiga, yang paling keren lagi adalah mengendalikan tubuh sendiri karena pandai berbicara. Kalau kita baca di dalam Yakobus 3 ayat 2, firman Tuhan mengatakan demikian, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jika kita pandai berkata-kata dan tidak ada salah dalam perkataan kita, maka kita pandai mengendalikan tubuh kita. Betapa pentingnya public speaking ini, mulai dikenal Tuhan, dikenal oleh orang lain, sama Anda bisa mengendalikan tubuh Anda. Kalau kita tidak pandai berkata-kata, bayangin bagaimana atasan Anda bisa melihat, oh kamu yang adalah yang terbaik, akhirnya kamu yang diangkat ketimbang yang lain. Kita tahu bahwa di dalam dunia kerja, di dalam kantoran gitu ya, sama seperti saya, di mana di bawahan saya ada 15 orang. Bawahan saya ada 15 orang. Kira-kira dari 15 orang ini yang mana yang saya pilih untuk naik menjadi generasi pengganti saya? Bagaimana saya pilih? Adalah orang yang pandai berbicara. Saat saya nanya kepada dia, dia bisa menjelaskan dengan baik, dia ngerti apa yang saya perintahkan dan dia bisa lakukan dengan baik. Mulai dari komunikasi terlebih dahulu, di mana saya sama dia klop. Saya ngomong apa, dia bisa kerjain. Saat saya nanya apa, dia bisa jelasin. Komunikasi yang terbaik ataupun public speaking yang terbaik, akhirnya kita menjadi menonjol dalam dunia pekerjaan. Saya sampai detik ini kurang lebih sebenarnya secara jabatan itu ada 5 jabatan di perusahaan saya. Kenapa? Ya bahasanya karena mungkin saya pandai berbicara. Mulai yang pertama awalnya saya dari Jakarta, saya pulang kuliah, saya hanya menjadi seorang quality control gitu ya. Lebih ke ISO, compliance dan segala macam, itu jabatan pertama. Selanjutnya saya melihat, oh kayaknya nggak ada training center di Satnusa pada waktu itu. Akhirnya saya bilang, bos kenapa kita nggak membuat training center seperti gini. Terus bos bilang, bagus ide kamu, yaudah kamu yang kerjain aja. Akhirnya dapat jabatan kedua. Yang ketiga bagaimana juga sama, saya melihat ada sebuah masalah dan saya komunikasikan kepada atasan saya. Dan saya mengatakan, bos kenapa kita nggak buat gini. Akhirnya dikasih, sampai detik ini saya ada 5 departemen di bawah saya. Jadi total anggota saya kurang lebih hanya 15 orang. Dan ya itu karena apa? Dimulai dari saya yang pandai berbicara dan saya pandai berkomunikasi. Oleh karena itu penting banget kita belajar dalam dunia psikologi itu. Public speaking dalam dunia psikologi itu bagaimana? Dibagi menjadi 3 bagian, mulai dari opening, body, dan closing. Bagaimana sebenarnya kita mempresentasikan sebuah ide kita kepada atasan kita. Kita mulai lihat pertama kali adalah opening. Terasa keren gitu ya animasi ya. Buat slide kayak gini susah payah loh, bisa berjam-jam gitu ya. Jadi kalau Anda mau belajar ya next kalau ada waktu, kayaknya kalau di khotbah susah ngajarin, mendingan langsung praktek gitu ya. Saya lanjutin pertama opening, bagaimana sih sebenarnya opening yang terbaik saat kita public speaking ataupun menjelaskan ide kita. Dimulai seperti contoh ini, ada yang happy dan ada yang serem. Kalau yang happy contohnya paling gampang sekali. Selamat pagi murid-murid yang ganteng dan cantik. Waduh, saya senang sekali melihat Anda di sini. Anda senang melihat saya di sini? Senang gitu ya, saya juga senang. Coba katakan kiri dan kanan, aku senang lihat Anda di sini gitu. Aduh, apalagi coba katakan kiri dan kanan Anda. Cantik kali hari ini, ganteng sekali hari ini Anda. Membuat orang lain senang. Pertanyaan saya, pernah nggak Anda melihat ada yang opening gaya serem? Dia mengatakan kayak gini, biasanya guru-guru kalau zaman sekolah, kita coba bayangin dulu kita sekolah kayak gimana. Pernah nggak guru masuk ke kelas terus dia tiba-tiba ketok papan tulis? Terus dia mengatakan, nah perhatikan baik-baik, kalau Anda nggak perhatikan apa yang ibu guru jelaskan, Anda pasti ketinggalan. Susah pelajaran ini. Ngancem, supaya dapat perhatian. Itu salah satu teknik guru gitu ya. Tapi betul nggak cara teknik itu? Apa yang terjadi? Kalau anak yang tiba-tiba datang terus dapat ancaman dari guru kayak gini, apa yang terjadi? Anak-anak akan pertama ketakutan, kedua saat dia belajar, terus pas susah mentok, akhirnya dia akan ngomong apa? Kan betul kan kata guru memang susah kok. Saya memang nggak pandai, guru udah ngomong di depan susah kok, nggak mungkin saya bisa. Yang terjadi apa? Mind block. Yang terjadi adalah seperti ini.
Orang yang happy akan open minded, orang yang opening dengan seram bikin dia pening. Pening sekali. Bukan opening yang baik tapi menjadi pening. Tahu ya bahasa Indonesia pening ya? Sakit kepala gitu ya. Ada yang pernah kayak ngalami gaya gitu di zaman sekolah Anda? Di mana guru-gurunya mulai menyeramkan gitu ya. Dosen killer ataupun guru killer gitu ya. Akhirnya membuat apa? Saya nanya satu hal lagi yang paling gampang adalah kayak gini, saat Anda belajar sesuatu, kondisi tubuh ataupun kondisi emosi Anda apa? Apakah lagi ketakutan, Anda bisa belajar? Atau saat Anda lagi senang, Anda mau belajar? Saat Anda senang, baru Anda mau belajar. Saat Anda senang, baru Anda mau shopping. Saat Anda marah, Anda mau shopping, Anda mau belajar? Enggak. Anda akan mengurung diri, betul? Saat orang lagi stres, penuh tekanan, ketakutan, dia akan mengurung diri. Tetapi orang yang happy, dia akan open. Saat dia lagi happy, kita candain dia, gimana pun dia akan tetap happy. Bayangin dia lagi sedih, kita candain aja, baju kamu ganteng kali hari ini ya, tersinggung dia. Gara-gara memang hatinya lagi gak nyaman. Jadi yang paling pertama yang kita harus ingat, mulailah opening dengan sesuatu yang happy. Makanya kenapa kalau setiap kali saya ke depan ini saya selalu minta yel-yel dulu gitu ya. Kenapa? Supaya semangat biar happy terlebih dahulu. Ada yang suka bikin ilustrasi, ada yang suka bikin magic, ataupun lebih tepatnya biasanya para pembicara top-top gitu ya. Selalu terutama Pak Jokowi dan segala macam. Yang dia suka lakukan adalah kayak gimana? Saya senang datang ke Batam. Wah, Batam makanannya enak-enak. Apa yang dia lakukan? Dia sengaja memuji daerah tersebut supaya orang daerah tersebut senang. Rasanya presiden memperhatikan saya gitu. Betul? Itu salah satu teknik public speaking. Dia sengaja setiap kali dia ke daerah manapun dia selalu puji daerah tersebut sebelum dia mulai berbicara. Supaya warga tersebut senang, merasa diperhatikan. Aduh, Pak Presiden tahu Batam itu enaknya kayak gitu ya. Baru apapun yang Presiden ngomong selanjutnya kita akan dengerin terus. Betul? Karena sudah dipuji dan terlalu senang. Itu poin pertama. Poin kedua adalah bagaimana? Adalah samakan persepsi terlebih dahulu. Open the same page. Samakan persepsi terlebih dahulu. Terkadang banyak sekali orang presentasi membuat orang lain bingung. Kenapa? Karena memiliki data yang berbeda, pokok permasalahan yang berbeda, ataupun sudut pandang yang berbeda, ataupun suku kata yang berbeda. Akhirnya membuat meeting pun gak nyaman. Seperti pertama kali, kalau tadi Anda lihat bagaimana saya menjelaskan dulu public speaking itu apa, membuat Anda memiliki persepsi terlebih dahulu, baru saya lanjutin. Karena banyak sekali orang berbicara bilang, public speaking itu hanya untuk pembicara aja. Untuk karyawan-karyawan biasa nggak perlu public speaking. Oh, siapa bilang? Saat Anda ditanya bos, Anda berbicara sama bos, ada orang yang lain mendengar nggak? Iya, Anda berarti sedang berbicara di depan umum atau di dalam kamar atau di dalam toilet. Di depan umum kan? Anda berbicara di depan umum. Bersama atasan Anda, di saat itulah Anda sedang public speaking. Jadi public speaking itu penting. Jadi bukan hanya untuk pembicara, tapi untuk kita semua. Jadi oleh karena itu belajar untuk samakan persepsi terlebih dahulu. Dan yang paling penting kalau Anda sering mendengar, kalau saya lagi khotbah di sini, setiap kali saya opening, saya selalu menceritakan kasus terlebih dahulu. Seperti hari ini, tadi pagi saya menceritakan kasus bagaimana, pernah nggak Anda di sekolah, Anda stres terus Anda mulai menggambar. Saya minta Anda membayangin dulu masa lalu Anda dan kasus Anda terlebih dahulu. Supaya apa? Karena setelah saya kasih tahu solusinya, Anda akan nyambungin antara permasalahan Anda dan solusi yang saya berikan. Mudah, bayangin kalau saya nggak jelasin ini lebih awal, akhirnya saat saya kasih solusi, Anda masih bingung. Ini solusi untuk kasus yang mana ya? Anda akan bingung, jadi samakan persepsi terlebih dahulu. Kalau masih ingat yang bulan lalu saat saya khotbah tentang menasehati, saya openingnya bagaimana? Pernah nggak Anda menasehati dan kena marah sama orang yang Anda nasihati? Pernah nggak dulu? Ya sengaja saya ngomong kayak gini, Anda akan flashback secara otak Anda. Percaya atau tidak?
Saat saya ngomong kayak gini, otak Anda otomatis berpikir demikian. Nggak mungkin Anda tidak berpikir. Saya kasih contoh lagi. Jangan berpikir gajah. Muncul nggak gajah di benak Anda? Padahal saya bilang jangan berpikir gajah loh. Muncul nggak gajahnya? Tetap muncul. Padahal saya bilang jangan. Bisa nggak otak bilang, oh jangan? Nggak bisa. Semakin kita katakan, semakin muncul di benak Anda. Jadi makanya kenapa ya opening yang terbaik itu adalah membuat pokok permasalahan tersebut samakan dulu sama audiens. Biar audiens merasakan lebih dahulu. Jadi saya selalu nanya ada beberapa contoh biar kena terlebih dahulu. Kalau sudah kena permasalahannya saat saya sharing selanjutnya kasih tahu solusi pun jadi lebih enak dan terasa nyambung. Inilah dalam dunia psikologi, kita samakan frekuensi terlebih dahulu. Sama seperti kita menasehatin, kita samakan frekuensi terlebih dahulu, baru kita nasehatin. Sama juga saat kita mengajar, samakan frekuensi terlebih dahulu, baru kita ngajar. Yang ketiga dalam opening, yang sering dan harus dihindari adalah kesalahan dalam mengucap seperti kayak gini. Mohon maaf materi ini saya mendadak nyusunnya. Aduh kemarin malam atau tadi pagi jam 3 subuh saya baru bangun terus saya baru siapkan materi ini untuk Anda hari ini. Sekali-sekali jangan mengatakan seperti itu. Kenapa? Kesannya adalah Anda terburu-buru menyusun sebuah materi. Akhirnya apa yang terjadi dalam benak audiens, dia akan berpikir bahwa jangan-jangan ini sembarangan ngajar ini, asal-asal ngajar ini nggak maksimal mungkin ya. Walaupun kita nggak bermaksud demikian, tapi percaya atau tidak, manusia akan cenderung melihat sisi positif dan sisi negatif. Kita tidak bisa menutup kemungkinan itu terjadi, karena setiap statement yang keluar dari pembicara, siapapun itu, Anda akan mengartikannya bagi Anda sendiri, bisa positif, bisa negatif. Jadi hal ini yang paling perlu dihati-hati, janganlah sampai Anda berbicara dan Anda mengatakan seperti ini, kesannya adalah Anda belum siap. Yang terjadi adalah mind block nantinya. Orang akan kesan, ini asal-asal. Ataupun seperti yang tadi, opening yang pertama adalah saat Anda opening dengan seram, membuat mereka ketakutan terlebih dahulu. Akhirnya apa yang terjadi? Mind block. Dia mulai ketakutan, setiap kali guru yang ngomong apapun dia udah takut terlebih dahulu. Aduh ini pasti susah, ini pasti susah, ini pasti susah. Karena sudah ngomongin susah. Itulah yang paling penting dan yang perlu kita perhatikan dalam opening. Selanjutnya kita akan belajar mengenai body. Bagaimana sebenarnya body? Tadi opening kita ada belajar mengenai apa? Happy lawan serem. Terus kedua kita belajar apa? Open the same page ataupun samakan persepsi. Yang ketiga, kesalahan dalam opening. Dalam body kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, dalam body yang paling penting itu adalah energi. Kalau energinya yang positif saat dia naik ke panggung dengan semangat, akhirnya audiensnya ikut semangat. Tahukah Anda bahwa orang yang pembicara biasanya seperti kungfu gitu ya, bisa nyalurkan energi kepada Anda. Anda rasakan energi dari saya? Anda rasakan? Enggak? Enggak ada ya, saya bukan pesulap merah habisnya. Oke, saya bukan ahli goib dan segala macam. Tapi intinya seperti itu. Saya pernah ke suatu gereja sebelumnya, saat dia lagi nyanyi lagu praise, dia nyanyi lagu sukacitaku, param pam pam. Terus cara dia nyanyinya kayak gini, sukacitaku, param pam pam, saat ku jumpa Yesusku. Anda tertarik? Lagu praise tapi dinyanyikan kayak lagu worship gitu ya, santai sekali. Terus badan dia nggak gerak. Terus Anda yang di bawah, Anda bergerak badannya? Nggak berani. Nggak berani bergerak. Saya pas dengar lagu praise kayak gini, badan saya nggak berani gerak. Lihat kiri dan kanan saya, ini boleh gerak nggak ya? Ini gereja apa? Boleh gerak nggak ya? Ragu, betul. Karena praise-nya nggak goyang. Energi, makanya ke setiap pembicara belajar energi. Makanya kenapa banyaknya orang sering, bahasanya, Anda senang banget kalau Pak Roy lagi khotbah, betul? Kenapa? Karena energi kakinya bisa naik-naik. Saya nggak bisa naik, Robe nanti. Bisa, Pak Roy kalau zaman dulu dia khotbah ya kakinya sering naik-naik gitu ya. Nggak tahu sekarang masih bisa belum. Pak Roy ada lihat nggak?
Nantang saya loh, nggak bisa lah, saya nggak bisa naik, robek nanti. Nah, kenapa seperti itu? Karena saat kita melihat membicara dengan semangat, akhirnya kita yang di bawah semangat. Saat kita melihat Pak Hermanto goyang-goyang gitu ya badannya gitu maksudnya. Akhirnya kita lihat dia lucu, akhirnya kita juga semangat lihat dia khotbah. Karena semangat dari pembicara menular. Saya kasih ilustrasi seperti ini, pernah nggak ada? Kita lihat ada yang nular nggak? Pernah ngalami kayak gini? Tertular nggak? Kok bisa? Kok bisa tertular? Apakah ada virus ke sana? Nggak ada. Itulah disebut namanya energi. Yang kita tidak sadar dan itu bisa tertular. Wah, kayaknya yang di belakang sudah mulai wah. Oke. Itu namanya energi. Makanya kenapa saat saya di atas panggung itu biasanya setelah pulang hilang suara saya. Gitu, hilang. Kenapa? Karena saya teriak-teriak terus ya. Sampai istri saya bilang, khotbah jangan teriak-teriak lah. Nggak bisa, aku bilang. Energinya nggak ada, nggak seru gitu ya. Harus energi. Jadi poin pertama yang paling penting saat Anda menyampaikan sesuatu pesan, jangan lupa energinya harus ada. Selanjutnya yang kedua, kita akan belajar bagaimana kita ngerti karakter audiens terlebih dahulu. Terutama saat kita lagi meeting ataupun saat kita lagi rapat. Ini paling penting dan ini yang saya sering terapkan. Kenapa? Karena bos saya, direktur saya itu adalah karakter warna merah. Tapi sebelum jauh daripada itu, saya ingin nanya dulu. Adakah yang di tempat sini yang belum belajar tentang DISC ataupun merah, kuning, hijau, ungu? Tentang warna-warna karakter? Wah, ada 1, 2, 3, 4, oh ya banyak juga ternyata yang belum belajar ya. Jadi daftarkan diri Anda kelas POD di bulan Oktober ya, betul ya? Sekalian promosi, sekalian iklan. Waktunya mengejar saya kayaknya. Saya lanjutin lagi. Nanti tolong daftarkan bagi Anda tidak ngerti ya. Jadi singkat ceritanya adalah karakter warna merah adalah karakter orang yang dominan. Dan bos saya bukan waktu itu, memang bos saya karakternya seperti itu. Tetapi berbeda dengan direktur keuangan saya. Direktur keuangan saya adalah orangnya warna ungu. Dan papa saya juga salah satu direktur dan dia warna kuning. Jadi bahasanya 3 bos saya memiliki 3 warna yang berbeda. Merah, kuning, ungu gitu, yang hijau nggak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Tergantung siapa yang bertanya kepada saya dan bagaimana saya berespon dengan mereka. Karena orang warna merah sukanya adalah global view, summary aja, nggak usah panjang-panjang, nggak usah bertele-tele. Summary aja kasih tahu saya apa yang kamu mau. Dan itu bos saya, dan saya setiap kali kalau dia nanya, saya udah ngerti, oke, saya harus presentation, slide pertama saya adalah summary. Berbeda kalau direktur keuangan saya yang nanya saya akan prepare sedetail-detailnya mungkin. Bakal terkadang saya sudah pakai Excel. Udah prepare Excel saya, karena dia bakal lihat detail, tapi kalau bos besar saya nggak akan saya prepare Excelnya, karena nggak akan lihat. Dia pasti minta summary aja, apalagi kalau bos saya yang satu lagi, dia suka sesuatu yang kreatif dan colorful. Kalau slide Anda tidak ada berwarna dan warni, selesai. Baru lihat 1 dan 2 slide, dia suruh udah kamu pulang ganti slide lah. Walaupun materinya bagus. Tapi kalau Anda tidak bisa mempresentasikan sesuai dengan bos Anda, gaya bos Anda, selesai Anda. Dan itu yang saya alami. Bahasanya jika Anda ngerti, bos saya karakternya kayak gini, bagaimana saya present, akhirnya saya bisa present. Akhirnya dia merasa nyaman dengan sayanya. Ya begitu juga lah teknik saya bisa naik pangkat dan naik gaji ya. Salah satunya yang saya lakukan seperti ini. Dan kalau warna hijau paling gampang sebenarnya adalah tradisional. Bahasanya kalau dulu slide-nya kayak gimana, cara penyajian datanya kayak gimana, ya sudah ikutin aja, nggak usah ubah-ubah terlalu banyak gitu aja. Ngikutin yang lama, itu warna hijau. Jika bos Anda warna hijau, Anda bersyukurlah ya. Karena nggak usah banyak berubah, ngikutin aja dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya gitu ya, sampai Tuhan datang. Gak akan pernah dikomplain, ya sama seperti saya. Sebenarnya saya karakter warna hijau. Ya, jadi kalau saya makan, saya biasanya nggak suka ganti-ganti. Istri saya setiap siang biasanya dia masak salad, bukan masak ya, bikin salad karena salad nggak usah dimasak habisnya ya. Jadi setiap siang saya makan salad. Kalau Anda pernah lihat story-nya saya kan ya. Terus istri saya selalu nanya, besok mau salad apa lagi? Aku bilang sama aja sampai Tuhan Yesus datang juga nggak apa-apa. Saya bilang saladnya ya. Karena ya sudah, saya nggak suka ganti-ganti habisnya. Cuma istri saya kebetulan warna kuning, dia suka kreatif.
Ya, kalau Anda lihat menu makanan saya setiap siang atau setiap malam, setiap Sabtu Minggu, istri saya yang paling kreatif, entah apapun yang dia lihat dari Instagram, sosial media, bisa dia bikin. Mau saya daftarin Master Chef gitu ya. Sayang aja dia nggak mau. Kita lanjutin, jadi seperti itu, oleh karena itu kita ngerti banget terlebih dahulu karakter bos kita, baru kita nyusun presentasinya. Yang ketiga, kita belajar yang kita presentasi itu menggunakan PowerPoint atau Microsoft Word. PowerPoint, tapi kebanyakan banget orang menyusun presentasi slide-nya seperti kayak gini. Saya nanya, itu pakai Microsoft Word atau presentasi? Please deh, udah jelas-jelas judulnya adalah PowerPoint. Jangan dibikin kayak gini, ini poinnya di mana? Nggak nampak, saya nggak jelas. Yang mana poin yang nggak ada? Tapi bayangin kalau Anda buat kayak gini, udah jelas. Kenapa kita harus menyusun poin-poin tertentu dan Microsoft udah jelasin sih, itu namanya PowerPoint. Bukan Microsoft Word ataupun Excel, bukan hitung-hitungan, udah PowerPoint, hanya poin-poin tertentu. Kenapa kita harus membuat PowerPoint dan benar-benar poinnya doang, bukan kata-kata. Kita lanjutin yang keempat. Kita ngerti tentang otak kanan dan otak kiri. Kita semua punya otak kanan dan otak kiri ya. Jadi kalau Anda mau tahu kekuatan Anda otak kanan atau otak kiri yang lebih besar, Anda berdoa. Lipat tangannya coba kayak gini, terus lihat jempolnya yang di atas. Jempol tangan kanan atau tangan kiri yang di atas. Kebetulan saya tangan kiri ya, berarti saya otak kanan, kebalikan. Ya, kebalikan. Jadi lihat jempol Anda yang mana di depan? Ya, kalau kiri berarti otak kanan, sedangkan kalau kanan yang di atas berarti otak kiri. Percaya atau enggak, Anda coba ganti, yang sebelumnya kiri, terus Anda ganti ke kanan di atas. Pasti enggak enak rasanya. Kok enggak nyaman ya? Kok enggak nyaman? Ya itu, karena salah satu otak Anda ada yang lebih besar dalam hal ini ya. Tapi sebenarnya otak kita sebenarnya besarnya mirip. Kalau Anda ingin tahu ukuran otak Anda seberapa besar, Anda kayak gini. Jadi Anda lipat, Anda lipat, terus jempolnya di depan, dua-duanya. Ya, jempolnya dua-duanya di depan. Nah, sebesar itulah otak Anda. Iya, betul. Emangnya bisa lebih besar kepala Anda, bayangin kepala Anda seberapa besar. Segitu doang. Ya, jangan Anda bandingin sama teman. Lu punya kalau lebih kecil, nggak ada otak ya? Nggak bisa. Memang tubuhnya segitu. Jadi memang ukuran otaknya sebegitu aja. Ya seperti itu. Jadi kita tahu yang mana kita otak kiri. Nah, tahukah Anda kalau orang yang kena penyakit stroke, kalau setengah badan adalah misalnya dia kena stroke sebelah kiri, berarti otak kanannya yang kena serang, berlawanan. Ya, kalau badan sebelah kanannya kena stroke, otak kirinya kena serang. Dalam hal ini, makanya kenapa tangan kita bisa kayak gini ya seperti itu. Jadi salah satu di bagian otak kita ada yang lebih besar bahasanya. Nah, otak kiri itu kekuatannya adalah angka, matematika, sains, ataupun bahasa, kata-kata, objektif, logika, dan alasan. Jadi kalau Anda otak kiri yang lebih besar, pantasan pasti banyak alasan. Oh ya bukan, semua orang pasti banyak alasan kok ya alibi, bukan karena otak kiri ya. Ini aja bercanda aja. Selanjutnya otak kanan adalah colorful ataupun seni, musik, intuisi, kreatif, imagination, subjective, emotion, dan face recognition. Itu adalah kekuatan otak kanan. Makanya kenapa ada orang yang suka seni, ada yang orang yang nggak suka seni, karena memang dari fungsi otaknya. Jadi Anda bisa cek Anda yang mana yang paling besar, disitulah letak kekuatan Anda dalam hal ini ya. Jadi ada yang pernah ngomong saya, kok, tangan saya kayak gini, dua-duanya di depan, nggak ada yang atas, nggak ada yang bawah, jadi gimana? Wah sama besar berarti ya kekuatannya, ya itu aja lah. Bahasanya sebenarnya bisa dilatih aja ya. Ini hanya faktor kebiasaan aja. Akhirnya otak kita ada yang kanan dan otak kiri yang mendominasi. Dan tahukah Anda? Oke, sebelum daripada sini, saya back dulu. Sebelum daripada sini, saya jelasin yang tadi dulu. Otak kiri itu adalah angka dan kata-kata. Akhirnya saat dulu, zaman dahulu ya, masih zaman papan tulis. Ada yang sekolah zaman papan tulis? Yang hitam, bukan hitam, hijau sama pakai kapur. Hijau sama pakai kapur, seperti itu. Tahukah Anda saat guru menjelaskan dia pakai bahasa dan kata-kata. Jadi kita menggunakan otak kiri. Textbooknya kita dulu banyak gambar enggak?
nggak ada banyak gambar. Zaman dahulu nggak ada banyak gambar, semua kata-kata. Itu berarti otak kiri, udah kedua. Terus tambah lagi papan tulis, otak kiri lagi yang dipakai karena kata-kata. Terus gurunya bilang, tolong dicatat kembali apa yang ditulis di papan tulis. Berarti keempat kali kita menggunakan otak kiri dan kita mencatat ulang. Setelah kita mencatat ulang terasa bosan banget. Rasanya susah konsentrasi. Kenapa? Karena otak kirinya lelah. Berdasarkan psikologi, seseorang itu konsentrasinya bisa batasannya 45 menit saja. Tapi kalau salah satu sisi yang dipakai 45 menit, makanya satu SKS kenapa 45 menit? Tahu alasannya? Ya itu alasannya. Karena daya otak menyerap sebuah informasi itu 45 menit. Makanya satu SKS 45 menit. Kenapa satu SKS bukan 60 jam? 60 menit. Bukan 1 jam. Kenapa 45 menit? Ya seperti itu alasannya ya. Seperti itu juga jika kita menggunakan otak kiri berlebihan, akhirnya otak kiri kita mulai pelan-pelan shutdown dan otak kanan kita mulai pelan-pelan aktif. Akhirnya kita mulai melihat jendela, pohon, orang lagi jalan, terus kita mulai menggambar, melukis. Itu alasannya, karena otak kiri kita capek. Kita mulai dengar kata-kata dari dosen ataupun guru. Kita mulai mencatat pakai otak kiri. Otak kiri dipakai berlebihan, akhirnya kita capek. Dan otak kanan yang mulai aktif, makanya kita mulai lihat jendela kiri dan kanan. Betul? Seperti itu juga jika Anda sebagai guru ataupun orang tua dan Anda sedang mengajar anak Anda dan mulai menggambar, dia mencoret catatan dia, berarti kita udah tahu otak kiri dia capek. Berarti it's time to take a break. Istirahatlah. Kalau enggak benar-benar bakal capek otaknya. Dia enggak akan bisa menyerap informasi berikutnya lagi. Jadi jika dia udah mulai melukis, mulai menggambar, udah berhentilah ya. Makanya kenapa kalau Anda dengar khotbah, terus kalau khotbah slide-nya biasa-biasa atau tulisan doang, ya sudah, pasti Anda akan melihat Instagram. Kalau di sini Anda pasti enggak berani lihat Instagram. Kenapa? Karena saya liatin kalian terus. Nggak berani lihat gitu kan. Apalagi saya kenal semua wajahnya gitu ya. Nggak berani lihat Instagram, malu gitu ya. Oke, bukan. Oleh karena itu, seperti itu juga. Dan yang perlu kita ketahui bahwa otak kiri itu adalah short term memory dan otak kanan itu adalah long term memory. Pernah nggak Anda ketemu teman Anda yang masih SD? Teman SD pernah ketemu kan? Anda ingat wajahnya atau ingat namanya? Pasti ingat wajahnya, itu aku kenal nih, siapa ya namanya, lupa namanya. Tapi ingat wajahnya, betul? Saat saya mengatakan tentang pineapples, yang keluar dalam benak pikiran Anda apa? Apakah tulisan pineapples atau buahnya pineapplesnya keluar? Buah, karena orang menghafal, karena gambar, karena imajinasi. Tahukah kenapa Tuhan selalu menyampaikan firman Tuhan dengan ilustrasi? Kenapa Tuhan tidak pernah berdebat dengan orang Farisi? Tapi kenapa Tuhan selalu menyampaikan ilustrasi, analogi? Karena dia menggunakan imagination. Firman Tuhan yang Anda paling hafal apa? Pasti adalah perumpamaannya. 5 roti dan 2 ikan. Ataupun 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Ataupun orang yang menabur benih. Anda ingat itu adalah ilustrasinya. Saat makanya seperti yang tadi saya ilustrasikan, jangan dipikirkan gajahnya. Benak Anda langsung kepikiran gajah. Makanya saat Tuhan Yesus kalau ngomong, dia berdebat, otak kiri ketemu otak kiri, selesai. Nggak ada orang yang ingat selanjutnya. Tetapi bayangin, Tuhan Yesus selalu menggunakan ilustrasi menjelaskannya. Supaya apa? Anda berpikir. Dan Anda mengimajinasikan apa yang dia ilustrasikan. Sama seperti Tuhan Yesus saat dia ingin menyembuhkan orang yang sedang sakit di hari Sabat. Terus tiba-tiba ada orang Farisi mengatakan, Tuhan kenapa engkau menyembuhkan orang sakit di hari Sabat? Dan Tuhan tidak menjawabnya dengan otak kiri, dengan logika, dengan alasan dia tidak ada. Tapi dia langsung pakai ilustrasi. Andaikan Anda punya domba dan domba itu jatuh masuk ke sumur. Pada hari Sabat tersebut, apakah Anda mau biarin domba itu mati? Atau tunggu besok baru Anda menyelamatkan domba tersebut? Pak saya mengatakan domba dan sumur, pikiran Anda langsung keluar imajinasi tersebut, betul? Otak kanan. Makanya menjadi long term memory. Oleh karena itu, begitulah firman Tuhan. Yang kita baca selama ini, ilustrasi dan analogi itu adalah otak kanan.
Kita lanjutin, oleh karena itu saking pentingnya, kalau Anda lihat selama saya presentasi dalam slide saya biasanya kata-katanya dikit, gambarnya banyak, betul? Supaya apa? Ada keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Anda cukup mendengarkan perkataan saya menggunakan otak kiri Anda dan Anda melihat slide saya dengan otak kanan Anda. Akhirnya ada keseimbangan. Jadi 45 menit saat saya berkhotbah Anda pun merasa kayaknya oke lah gitu ya, nggak terlalu bosen gitu ya. Betul nggak sih nggak terlalu bosan? Atau saya perasaan sendiri aja? Ngaku-ngaku aja. Oke, kita lanjutin. Yang terakhir. Kita udah belajar yang opening tadi. Opening kita ada belajar apa? Happy dan serem. Terus kita ada belajar apa? Open the same page ataupun sama persepsi. Terus yang ketiga kita ada belajar apa? Kesalahan dalam opening, yaitu perkataan negatif. Setelah itu body kita ada belajar apa aja tadi? Masih ingat body? Masih ingat body kita belajar apa? Yang pertama kita belajar energi, kedua kita belajar karakter, yang ketiga kita belajar Microsoft Word, yang keempat kita belajar tentang left brain and right brain. Dan yang terakhir, bagaimana closingnya seharusnya. Nah, closing itu adalah hal yang paling penting. Kenapa penting? Karena saat kita closing, haruslah kita review kembali apa yang kita pelajarin pada hari tersebut. Bab satunya apa, bab duanya, bab tiganya apa. Karena kadang-kadang ada murid yang seperti kayak gini, oh iya ya tadi kita ada belajar 3 bab ya, oh iya tadi kita ada belajar ini, baru keingat, betul? Pernah nggak Anda setelah dengar khotbah selesai, Anda keluar masuk di parkiran, tanya coba pasangan Anda atau teman Anda, hari ini khotbah tentang apa ya? Masih ingat nggak? Pasti Anda lupa. Kita main game sedikit dan kita ilustrasi seperti ini. Hafal 20 kata berikut ini dalam waktu setelah saya sebut selesai ya. Coba kita tes ya. Hafal perkataan ini. Pertama, pena, pensil, kertas, spidol, pena, penghapus, buku, papan tulis, proyektor. Masih bisa hafal? Lanjutin. 11, kursi, meja, kertas, Jokowi, kalender, guru, murid, kertas, komputer, dan yang terakhir adalah pointer. Bisa dihafal? Ada yang sudah hafal? Saya minum dulu sambil menunggu. Karena sudah mau closing saya. Tim Hoken belum datang kan? Masih bisa nunggu saya. Ada yang sudah hafal? Apa yang Anda hafal? Oh, bingung kan ya? Oh ya. Saya kasih tahu jawabannya. Seperti kayak gini. Tahukah Anda, secara psikologi ataupun secara kebiasaan manusia cenderung menghafal yang pertama, yang awal. Yang awal tadi apa? Pena, terus pensil, kertas. Ya, semua peralatan di sekolah, betul? Selanjutnya, ataupun yang terakhir, ada pointer, ada komputer. Orang pasti hafal yang terakhir. Sama setelah kita dengar khotbah pulang, pasti Anda antara ingat yang depan, kalau enggak yang terakhir Anda dengar, masih Anda ingat. Sisa-sisanya Anda udah lupa. Betul? Kecuali ada yang ini yang terjadi. Diulang-ulang. Yang diulang-ulang apa tadi? Pena diulang-ulang. Anda hafal kan, betul? Anda hafal karena sering ulang-ulang. Terus yang terakhir yang Anda paling hafal adalah hal yang paling aneh di antara itu semua. Siapa? Iya, Anda pasti yang paling hafal. Kenapa? Karena dia paling aneh. Kalau Anda pernah lihat kalau zaman dahulunya, bukan zaman dahulunya ya, memang selama kalau saya khotbah di IG, di ibadah remaja lebih tepatnya, saya biasanya kalau di IG remaja saya selalu bawa benda-benda. Bawa sebuah objek. Kalau sekarang mungkin Anda pernah lihat mungkin Pak Hermanto, terus pendeta siapa gitu ya, mereka membawa sebuah objek dalam hal khotbah ataupun presentasi. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu barang yang aneh. Betul, bahasanya yang nggak pernah ada gitu ya. Saya pernah khotbah di IG, saya bawa rokok gitu. Bawa rokok. Ya sampai anak Aji kaget, ih kok bawa rokok Kak ke depan. Pas khotbah lagi mau nyalain lagi ya, ece-ece aja, hanya ilustrasi. Nah seperti itu, kenapa itu ada pendeta yang melakukan ini? Karena orang cenderung menghafal hal-hal tersebut, betul?
Makanya kenapa setiap dari bab 1 ke bab 2 saya ada ngulangin, betul? Oh tadi yang opening kita belajar apa? Terus tadi body kita ada belajar apa? Di closing kita ada belajar apa? Di pertengahan itu saya ada ingatin supaya apa? Anda mengingat. Jadi selain daripada Anda mengingat apa yang di awal, apa yang di akhir, Anda juga mengingat apa yang sering saya ulangin sama apa yang aneh. Gitu ya. Itulah kecenderungan manusia menghafal segala sesuatu. Kalau saya nanya kejadian dulu yang di SD atau di SMP atau di SMA, apa yang paling Anda ingat? Pasti lupa. Tapi kalau kejadian yang lucu, yang unik, pasti Anda bisa ingat. Karena adalah sesuatu yang aneh di antara memori Anda. Seperti itulah kecenderungan manusia. Dan yang terakhir adalah wrap up ataupun closing statement. Jadi closing yang paling penting selain daripada review kembali apa yang telah kita pelajarin adalah closing statement, menegaskan kembali apa yang telah kita pelajarin, menegaskan kembali, kalau bisa ditambah dengan musik, antara musik yang high, yang bikin orang semangat, ataupun dengan musik slow, bikin sedih ya, tergantung topik yang kita bawakan. Kalau Anda pernah nonton di dalam motivator-motivator di dunia, mereka selalu ending dengan seperti itu. Kalau Anda pernah lihat kayak Mata Najwa juga kayak gitu, dia ending dengan sebuah kata-kata yang menekankan ditambah musik. Ya, motivator-motivator lain juga selalu sama seperti gereja, selalu di ending dengan musik. Ya, dan sebuah kata-kata penekanan. Dan itu paling penting banget karena apa? Secara tidak langsung itu akan menyimpan di dalam alam bawah sadar. Kalau Anda masih pernah ngikut tentang IQ-nya saya yang sebelumnya, saya sudah pernah mengatakan otak kita ada 2 gudang otak, namanya hipokampus sama amigdala. Pernah tahu? Hipokampus dan amigdala, mereka hanya menyimpan perasaan. Jadi memori kita itu ada perasaan di dalam hal itu. Makanya kenapa closing antara di bawah high atau bawah low, jangan di tengah-tengah. Kenapa? Ya supaya disimpan memori di alam bawah sadar. Itulah yang kita pelajarin dan closing statement saya seperti kayak gini. Public speaking yang baik seperti perempuan menggunakan rok mini. Cukup panjang menutup hal yang penting, cukup pendek menarik perhatian. Intinya seperti kayak gini, bukan berarti slide Anda panjang, berarti public speaking Anda jelek. Bukan berarti slide Anda dikit, public speaking Anda jelek. Tetapi adalah bagaimana Anda menampilkan hal yang penting, bisa ditampilkan dengan baik, dan tetap menarik perhatian orang lain. Kuncinya seperti itu. Itu hanya kalau saya ngajar di luar. Tapi karena di gereja, sebenarnya kita review terlebih dahulu apa yang telah kita pelajarin hari ini. Yaitu yang pertama adalah happy dan serem. Kita harus belajar happy. Yang kedua kita opening, kita udah belajar open the same page. Yang ketiga adalah kesalahan yang sering terjadi, mengucapkan kata-kata negatif. Terus yang di dalam body kita ada belajar ada energi, kata-kata, PowerPoint, dan left brain dan right brain. Dan yang terakhir kita ada belajar dalam closing adalah review kembali supaya orang gampang ingat dan wrap up, keluarkan closing statement Anda. Dan closing statement saya hari ini kita akan baca di dalam Yakobus 1 ayat 19. Firman Tuhan mengatakan seperti kayak gini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Apapun yang saya ngajarkan mulai dari opening, body sampai closing, kuncinya adalah satu, yaitu mengenal audiensnya Anda. Kuncinya adalah mendengar apa yang mereka mau. Itu adalah kunci dalam public speaking. Demikian juga saat Anda ketemu atasan Anda, yang paling penting adalah mengerti apa yang mereka mau terlebih dahulu. Dan Anda baru bisa menyiapkan dengan baik. Public speaking bukan berbicara dengan bagaimana Anda menyusun kata-kata Anda sehingga menjadi lebih keren dan luar biasa. Tapi kalau tidak sesuai dengan keinginan, orang yang mendengar sia-sia semuanya itu. Jadi mulailah kita belajar audiens kita siapa dan bagaimana kita mempresentasikannya.